Sudah mulai. Selamat pagi, baiklah kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Ninda Singal, ada Pinky Kiaking. Baiklah, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok ras dan etnis. Next. Pada slide pertama akan dibawakan oleh Pinky Kiaking. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok ras dan etnis sering mengalami distribusi geografis yang berbeda, karakteristik demografistik, atribut sosial ekonomi, dan pandangan politik. Hal itu disebabkan karena semakin banyak negara melambangkan sosial dan ekonomi. Rasial, etnik, dan karakteristik kebangsaan. Yang pertama, rasial. Dalam penelitian demografi ras, cenderung sempit ditentukan. Salah satu definisi yang berguna adalah sekelompok orang di dalamnya dan di luar grup memutuskan untuk memilih berdasarkan karakteristik fisik nyata, menurut Feagin dan Feagin tahun 1993. Yang kedua, suku bangsa atau etnik cenderung lebih ambigu daripada ras. Peneliti lebih sering menggunakan definisi etnis yang sempit, yaitu terbatas pada kelompok yang dibedakan berdasarkan kebangsaan atau karakteristik geografis. Sedangkan definisi yang lebih luas, yaitu mencangkup faktor budaya seperti agama dan bahasa. Menurut Feagin dan Feagin tahun 1993. Dan yang terakhir, yaitu karakteristik kebangsaan. Karakteristik kebangsaan terkait erat dengan etnis. Berkenan dengan penelitian demografi, ada dua jenis utama, yaitu yang pertama, negara kewarganegaraan saat ini, dan yang kedua, negara asal atau negara dengan populasi imigran yang substansial. Yang berikutnya mengenai kelompok ras dan etnis dalam praktek nasional. PBB memberikan rekomendasi tentang pertanyaan dan pernyataan kata-kata, tetapi pencantuman dan cakupan data ras dan etnis dalam statistik nasional sekarang dipandang sebagai masalah besar yang bersifat lokal. PBB tahun 1998. Yang berikutnya, OMB atau Office of Management and Budget mengembangkan standar petunjuk logistik 15 untuk federal statistik dan pelaporan administratif. Ini ditunjukkan untuk menstandarisasi definisi rasial, federal, serta lembaga negara bagian. OMB mengidentifikasi ada 4 kategori ras resmi. Yang pertama, Indian Amerika dan Alaska Native. Yang kedua, Asia atau Kepulauan Pasifik. Yang ketiga, hitam. Dan yang terakhir, putih. Pada tahun 1997, OMB merilis standar dalam laporan. Revisi standar untuk klasifikasi data federal tentang ras dan etnis digunakan dalam sensus 2000 dan diadopsi semua program federal per 1 Januari 2003. Kategori ras yang berbeda dan pilihan daftar berbeda dalam identifikasi rasial di sensus 2000 menimbulkan dua masalah, yaitu yang pertama, mayoritas kombinasi rasial tidak tersedia sebelum sensus 2000, sehingga membuat perbandingan dari waktu ke waktu menjadi sulit. Yang kedua, wilayah geografis yang kecil menghadapi tingkat tekanan data yang lebih besar. Yang berikutnya mengenai prosedur penggunaan 1997 Standar OMB tentang balap dan data etnis. Format pengumpulan data tentang ras dan etnis Hispanik Standar OMB tahun 1997
menyediakan dua format, dan dua format yang dimaksud adalah yang pertama self-reporting atau self-identifikasi, menggunakan dua pertanyaan terpisah. Yang kedua, ras minimum dan kategori etnis, yang direkomendasikan sebagai berikut. Yang termasuk dalam ras yaitu Indian Amerika atau penduduk asli Alaska, Asia, kulit hitam atau Afrika Amerika, penduduk asli Hawaii atau Kepulauan Pasifik, dan yang terakhir putih. Dan yang termasuk dalam etnis yaitu Hispanik atau Latino dan bukan Hispanik. Terima kasih. Tabulasi dan data bridging OMB juga telah mengembangkan standar dan prosedur untuk mentabulasi data ras dan etnis. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan yaitu pertama, waktu meminimalkan gangguan pada distribusi balapan tunggal, rentang penerapan, memenuhi standar kerahasiaan dan keandalan, dapat dipertahankan secara statistik, kemudahan penggunaan, keterampilan yang dibutuhkan, dapat dipahami dan ditularkan, kesesuaian dengan pilihan responden. Next. Ras dan etnis internasional, klasifikasi dan praktek. Mayoritas negara barat saat ini menggunakan istilah etnisitas untuk membagi orang menjadi kelompok yang berlawanan dengan istilah ras. Di banyak negara, etnis lebih dapat dipertahankan secara ilmiah dan politik dapat diterima daripada ras. Setiap negara berkembang dan melaksanakan definisi dan istilah yang membahas statistiknya sendiri. Di Israel, di mana kebijakan resminya adalah yang tidak nyata perbedaan etnis antara orang Yahudi. Wilayah geografis dunia tempat keluarga responden berimigrasi digunakan sebagai pengganti klasifikasi etnis langsung. Next. Pengukuran dalam analisis ras dan etnis. Pertama, indeks segregasi diskriminasi relatif, indeks dissimilarity untuk membandingkan distribusi berdasarkan ras di dua bidang atau kelompok jenis lain. Next. Dan definisi yang digunakan Biro dan INE yang ditetapkan adalah mencatat negara kelahiran seseorang atas dasar batas-batas internasional informasi dikumpulkan. Banyak contoh hal ini menghasilkan hubungan yang lebih dekat antara data negara kelahiran dan keturunan atau etnis orang tersebut. Contoh, sebelum tahun 1991, seorang responden yang menyatakan bahwa dia paling banyak lahir di Soviet, kemungkinan besar akan mengidentifikasi bahasa Rusia, Estonia, Armenia, atau kelompok lain sebagai latar belakang etnisnya. Next.
Bahasa. Penggunaan bahasa untuk mendefinisikan suatu budaya atau komunitas etnis telah memaksa beberapa negara untuk mengakui fakta resmi bahwa banyak kelompok etnis tidak dibatasi sampai batas suatu bangsa. Negara di dunia menghindari penggunaan pertanyaan ras atau etnis dalam statistik resmi. Akibatnya, informasi bahasa sering digunakan di mana informasi ras dan etnis yang dapat diandalkan tidak tersedia atau tentang kualitas meragukan. 3 jenis pertanyaan utama bahasa dibuat dalam sensus. Pertama, bahasa pertama kali dipelajari oleh responden. Kedua, bahasa yang paling umum digunakan oleh responden. Ketiga, pengetahuan tentang bahasa resmi, bahasa lain yang diakui secara resmi. Next. Agama. Dasar agama bisa menjadi pengenal yang berguna ketika mempertimbangkan latar belakang etnis dan budaya. Namun, seperti halnya, bahasa pertanyaan tentang agama sering digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan politik. Untuk mengumpulkan informasi tentang agama ada 3 hal, yaitu pertama, keanggotaan format di gereja atau religius masyarakat. Kedua, partisipasi dalam kehidupan gereja atau religius masyarakat. Ketiga, keyakinan agama. Next. Demikianlah hasil